manajemen. Apakah sistem manajemen dari Eta Margonda ini mencakup sama perencanaan, pengolahan, POAE? Ada nggak? Perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Iya bang. Oke, itu di bagian apa bang terrealisasikannya? Itu loh pertanyaan. Iya. Soal sekali pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah manajemen dari Eta Margonda ini sudah mencakup sama perencanaan? Apa aja anaknya? Iya bang, banyak kan tadi dia. Udah kan? Udah dari tadi. Baik bang, perkenalkan kami dari mahasiswi Unimed. Pengen tahu lebih dalam tentang Eta Margonda ini. Boleh cerita sedikit bang, awal mula komunitas atau organisasi ini terbentuk dari mana gitu? Oke, nah jadi kalau Eta Margonda ini kan terbentuk dari hasil apa ya? Hasil metode pendidikan sebenarnya. Hasil metode pendidikan. Dia sebenarnya awalnya bukan grup, bukan forum. Nah, tapi dia awalnya adalah sebuah workshop. Nah, jadi awalnya itu di tahun 2021 ada festival namanya Lektoba Tradisional Musik Festival. Nah, itu dulu didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi pada saat itu. Pada akhirnya LTTMN Lektoba Tradisional Musik Festival itu dilakukan atas dasar dukungan dari kementerian yang namanya Festival Musik Tradisi Indonesia. Nah, jadi berlangsung selama 3 tahun secara pendanaan diakomodir oleh kementerian. Kemudian pada saat itu kita membuat suatu workshop untuk mengedukasi artinya memberikan wawasan pengetahuan pendidikan kepada anak-anak generasi, khususnya anak-anak untuk membuat suatu komposisi musik atau sekaligus memperkenalkan musik gitu. Dengan judul, waktu itu masih judul Eta Margonda. Eta itu berasal dari bahasa Karo ya. Kalau bahasa Karo Eta, ayo, Margondang berasal dari bahasa Toba ataupun bisa Simalungun. Margondang artinya bermain musik gitu. Jadi kenapa ada 2 suku kata nama di situ? Karena memang kita fokusnya adalah 4 puak. 4 puak bukan hanya bicara Toba, bukan hanya bicara Karo gitu. Jadi akhirnya jadilah Eta Margondang secara komposisi, secara judul musik ya. Akhirnya di situ ditampilkan antara anak-anak ke generasi maestro, di situ juga kumpul juga maestro. Kita garap selama pertunjukan sekitar 45 menit sampai 1 jam. Pada akhirnya selesai dari itu, akhirnya kita merasa bahwa Eta Margondang ini punya spirit yang kuat untuk menjadi sebuah grup gitu. Akhirnya kita buat grupnya. Nah, grup ini bukan sebagai grup musik ya, tapi dia lebih ke forum musik. Makanya setiap komposer Eta Margondang itu melalui proses open call. Jadi kita lempar open call ke media sosial dan lain sebagainya, orang mengisi biodata dan juga karya-karya mereka. Akhirnya kita tetapkan menjadi sebuah komposer. Nah, ketika komposer terpilih, Eta Margondang akan melakukan sesi edukasi juga. Semua komposer akan dikumpulkan. Kemudian di sini sebenarnya letak pendidikannya. Jadi Eta Margondang itu selalu membuat konsep harus ada landasan idiom, komposisi dan juga pendidikannya. Jadi komposer ini akan kumpul, kemudian kita hadirkan kalangan akademisi, kalangan musisi untuk memberikan wawasan edukasi pendidikan terkait dengan konsep musik. Nah, makanya sebenarnya Eta Margondang itu yang paling utama bukan di musiknya, tapi di metode manajemennya. Gitu. Kalau hanya bermusik, ya katakanlah seperti pemusik pesta adat pada umumnya, dia sebenarnya bermusik juga, tapi dia kan tidak terstruktur. Ketika ada katakanlah upacara adat meninggal dan pernikahan, ya dia hanya main bisa datang di hari H ya, di hari tersebut. Tapi kalau Eta Margondang kan tidak. Nah, jadi kita memang selalu menanamkan adanya manajemen yang baik dan juga ada rules pendidikan dan kemana arahnya Eta Margondang ini. Makanya Eta Margondang selalu membuat kegiatan yang namanya workshop. Nah,
ada beberapa program Eta Margonda yang sudah berjalan, yaitu Eta Margonda Ghost to Campus juga pernah, yang judulnya adalah Medan Bumi. Kita pergi ke USU, ke Unimek, perform gitu. Itu sebenarnya bukan kita memperkenalkan diri kita sebagai seorang komposer, ya di luar daripada itu ya. Nah, tapi memang kita tujuannya adalah untuk mengedukasi dan juga memberikan gambaran bahwa ternyata musik itu tidak boleh dikekang, memberikan pendidikan kepada mahasiswa, sekolah-sekolah. Nah, saat ini kita sedang proses untuk membuat workshop khusus pelajar SMA, dan kita mau menyampaikan bahwa tradisi itu tidak melulu tentang memainkan, tapi harus ada konsep di dalamnya. Nah, konsepnya seperti apa? Yaitu tadi kita harus menggabungkan antara komposisi, di sisi akademisinya secara pendidikan seperti apa, akhirnya itu menjadi sebuah kreativitas lah. Itu tujuan Eta Margonda. Ya, selain memberikan pendidikan, memberikan edukasi bahwa ternyata musik itu tidak hanya sebatas yang kita lihat, dia bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Akhirnya muncul yang di situ namanya kreativitas. Itu yang paling penting sebenarnya di Eta Margonda. Dari komposisi, proses, manajemen, pendidikan, akhirnya muncul kreativitas dan talenta. Itu sedikit tentang Eta Margonda. Baik Bang, terima kasih atas penjelasan. Tentang asal muasal Eta Margonda ini berdiri, kita lanjut ke pengorganisasian dan apanya ya Bang? Pengorganisasian, perencanaan dan pengorganisasian. Kalau Eta Margonda mau bikin program baru Bang atau kelas baru, biasanya yang merencanakan siapa Bang? Terus gimana prosesnya? Kalau secara perencanaannya ya pastilah kita punya tim khusus gitu. Nah, di Eta Margonda itu punya direktur, punya sekretaris, punya bendahara. Direkturnya Audrey Manurung, SS MSN, kemudian ada saya sebagai sekretaris. Nah, di bawahnya juga masih ada tim-tim yang lain. Dia timnya Papua. Kalau Toba itu, Kepapa itu ada Sintong, ada Toba itu Tria, Siwalumun ada Iskia, ada Aseng, gitu. Jadi Karo saya backup juga gitu. Nah, jadi secara manajemen kita akan berfokus di sini. Oke, kita dapat sebuah project misalnya, atau kita punya program untuk membuat edukasi pada pendidikan. Nah, misalnya sekarang yang kita rancang itu adalah Eta Margonda Goes to School. Nah, bagaimana Eta Margonda bisa hadir satu hari di sekolah-sekolah tertentu untuk memberikan edukasi dan pendidikan terkait dengan musik, gitu. Jadi peran paling pentingnya memang di manajemen. Kalau manajemennya tidak rapi dan bagus, tidak telaten, tidak punya pengalaman, itu akan menjadi ribet untuk membaca konsep situasi di lapangan gitu. Nah, untungnya di Eta Margonda kita sudah punya pengalaman dari terlepas Eta Margonda belum ada ya. Semua komposer dan timnya udah punya pengalaman masing-masing gitu. Jadi ketika kumpul di Eta Margonda, visi dan misinya udah bercabang. Tidak hanya melulu tentang berbicara pelestarian, tapi berbicara tentang pengembangan. Dan bahkan Eta Margonda sudah sampai ke berbicara tentang diplomasi budaya gitu, melalui musik. Nah, itu kan dampaknya harus jelas, dia harus berkesinambungan antara manajemen, prosesnya, hasilnya juga harus ada, hingga akhirnya bisa dijual dalam tanda kutip dijual. Nah, akhirnya ada satu proses yang akan melompat dari proses di awal akan melompat ke bagian diplomasi, ke pengenalan kebudayaan ke luar negeri atau kemana. Dan akhirnya ini kan bisa dilihat oleh adik-adik kita gitu. Nah, adik-adik kita yang masih belajar atau masih menemukan masih bersenang-senang lah dengan musiknya gitu, tanpa berbicara tentang eksistensi dan efisiensi gitu. Nah, tapi karena dia melihat ada ternyata abang-abangan yang punya gagasan, punya konsep yang luas tentang musik, akhirnya kan itu menjadi sebuah metode sebuah cara atau stimulus untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Karena kan saya alami juga ketika masuk di kuliah musik, dianggap mau jadi apa gitu kan. Nah, tapi nyatanya sekarang orang baru ketahuan yang ngomong tadi merasa ternyata itu kalau kuliah musik itu. Jadi persepsi masyarakat juga bisa kita ubah kan melalui sistem ini. Nah, ini gak akan bisa kita capai kalau
perencanaannya nggak matang ataupun manajemennya itu secara sepele lah kita kerjakan gitu. Hanya ada job baru kerja, hanya ada job itu kan menjadi rumit. Nah di Taman Gondang ini selalu dia punya program rutin. Ada tidak ada job harus ada kegiatan. Nah kegiatan yang sering kita lakukan itu apa? Ya teras RKI. Makanya kita buat teras RKI sesi musik. Nah kita panggil sekolah-sekolah, kita panggil musisi-musisi hadir ke teras RKI untuk mendengarkan sesi diskusi musik. Itu yang kita lakukan. Makanya di Taman Gondang banyak sebenarnya event-eventnya yang berhubungan tentang bukan hanya sebagai bentuk euforia ya, euforia untuk menikmati gitu, bukan. Karena kita tujuannya memang memberikan edukasi yang dalamnya pendidikan di dalam. Sebenarnya apa sih goals atau visi dari Eta Margonda ini, Bang? Tujuannya cuma satu sebenarnya, agar semua masyarakat Sumatera Utara bangga merasakan bisa punya musik tradisi. Bukan ke diri kami manfaatnya, tapi ke bagaimana ke mereka adik-adik yang tinggal di Samosir sana, di Karo sana. Dan kan terbukti di Karo sekarang kita lihat, meskipun banyak muncul tokoh-tokoh main kecapi ya, yang akhirnya membuat ekosistem musik Karo itu menjadi hidup di sana. Nah itu kan secara tidak langsung ada proses di belakangnya. Ada kegiatan-kegiatan Lingard Culture Festival, ada Dokan Art Festival, ada Batu Karang. Akhirnya orang mulai bermunculan ya, talenta-talenta atau anak-anak itu mulai bermunculan. Nah itu yang sebenarnya harapan kita, bukan pengen kita Margondang saya ada di dalam, saya harus keliling dunia. Itu bagian dari belakang. Kalau kita tulus melakukan itu pasti disampai juga ya. Tapi kan goals yang paling utama adalah memberikan edukasi. Makanya kita selalu berhubungan dengan anak SMA, anak-anak, anak kuliah. Terus apa semua ini? Aku masih penasaran sama waktu latihan, para pelatihnya biasanya pakai metode kayak gimana, Bang? Biar anak-anak cepat nangkap. Langsung dicontohin terus diikutin atau ada modulnya gitu? Ini sedikit unik ya. Ini pengalaman beberapa minggu yang lalu. Jadi ketika waktu kita buat workshop bulan yang lalu, workshop musik tradisi di Taman Budaya di sini juga, pesertanya itu kan ada lagi mengadakan perlombaan FLS 3E. Nah, kebanyakan siswanya ikut perlombaan yang ikut workshop ini. Jadi ketika perform, saya kan datang setelah proses workshop ini saya datang. Di workshop saya menjelaskan tentang musik Karo. Musik Karo itulah seperti ini, dia hubungannya dengan masyarakat seperti ini. Nah, ini biasanya posisinya seperti ini untuk memberikan pesan ini. Nah, ada edukasi di dalam yang saya sampaikan. Baru masuk ke ranah komposisi saya jelaskan. Misalnya cacat 1 itu posisinya seperti ini, cacat 2 seperti ini, cacat 3 seperti ini. Bagaimana kalau ketika paduan suara dia tidak menggunakan vokal, tapi menggunakan gendang, gitu kan? Akhirnya saya praktekkan di sana, ada cacat 1, 2, 3. Akhirnya mereka belum paham sebenarnya. Tapi ketika kebetulan saya melatih di salah satu SMA ekskul untuk perlombaan ini dan kebetulan juara 1. Nah mereka lihat penampilannya, aku membuat metode itu di pertunjukan itu, baru mereka sadar, oh ternyata ini yang abang masuk kemarin gitu. Nah jadi metode kita adalah selain memberikan teori, harus paham praktek, harus punya pengalaman. Itu yang paling penting. 3 metode ini yang sebenarnya penting dimiliki oleh seorang narasumber atau seorang pelatih atau seorang komposer. Ketika dia sudah paham, bukan paham secara semuanya ya, paham di bagian dia aja lah gitu. Kalau saya Karo, saya harus paham bagian Karo gitu. Saya paham Karo, saya punya pengalaman tentang musik Karo, dan saya juga punya wawasan lah gitu tentang musik Karo. Ya ini kan lebih orang akan melihat kapasitas kita dan kualitas kita. Nah setelah pertunjukan itu, jangankan muridnya, gurunya yang baru ikut workshop mendampingi juga baru sadar ternyata musik itu bisa digunakan seperti itu gitu. Nah terkadang kita memang harus mencari metode-metode yang lain untuk melatih ataupun memberikan metode baru. Terkadang kita kalah kan bukan karena kita nggak hebat, kita nggak ketemu metode baru. Jadi caranya adalah harus ketemu metode baru. Itu yang kita lakukan di Taman Gondang. Sama ya dengan komposer-komposer yang lain. Karena di Taman Gondang sebenarnya tidak ada pelatih, tapi komposer. Jadi kalau workshop hari pertama khusus Toba, yaudah berarti Toba siapa? Sintong misalnya. Hari kedua Karo, yaudah Karo saya sama Gian misalnya. Nah, metodenya seperti itu ya.
gigi. Kalian lah. Bang, Eta Margonda ini dia terima kelas buat orang belajar atau enggak? Terima. Terima, berarti kayak ada les gitu ya bang? Bukan Bukan les les sih ya? sebenarnya, tapi lebih ke sharing bunyi. Jadi Eta Margondang itu sebenarnya kan Eta Margondang base-nya di teras RKI ya. Nah, karena Eta Margondang juga bagian dari RKI. Nah, jadi di teras itu kita selalu bilang kalau ada orang yang mau belajar musik, boleh nggak belajar sama Eta Margondang gitu? Ya kita sangat boleh. Ada beberapa yang akhirnya datang ke teras ya, kita tidak mau memungut biaya ya, sama sekali enggak. Kan misal bang ada yang mau belajar gitu, apakah metode pembelajarannya itu mencakup atau kayak bersambungan sama kurikulum yang sedang berjalan sekarang nggak bang? Enggak, kita keluar dari itu karena musik tradisi harus punya kurikulum sendiri. Eta Margondang punya metode dan kurikulum sendiri. Jadi nggak mengikuti kayak kurikulum K13 atau apa gitu bang? Nggak ada? Kurikulum 13 itu. Iya, Ya, kayak enggak. kurikulum yang lagi berjalan atau kurikulum yang belum. Apa mau kita ikuti? Kurikulum 13 kan berbicara musik Jawa bukan Sumatera, Iya. ya kan? Iya. Berarti dia nggak mengikuti kurikulum yang resmi saat ini, cuman dia ada metodenya sendiri. Iya. Makanya saya bilang tadi sebuah ciri khas grup atau komposer itu harus punya metode sendiri. Karena kan pengalaman kalian atau anak-anak berbeda dengan pengalaman pembicara atau komposer kan. Nah, jadi dengan pengalaman yang seperti saya bilang tadi akhirnya punya metode tersendiri. Bang, dalam perekrutan anggota Eta Margonda ini kriteria apa saja? Kriterianya itu kalau kita buat open call, dia ini dari sisi pemusiknya atau komposernya? Dua-duanya boleh? Dua-duanya. Kalau secara komposer kita buat open call. Open call akhirnya dia mengisi biodata di situ, kemudian dia isi link karya. Nah, link karya ini yang menjadi acuan kita untuk memilih seorang komposer. Nah, karena kan tidak mungkin juga seorang komposer tidak bisa membuat musik. Nah, jadi dia harus punya karya. Berbeda dengan pemusik. Kalau pemusik ada dua metode. Ada metode pertama kita memang butuh, akhirnya kita panggil, cari gitu. Tapi yang metode kedua ada yang datang, kita backup, artinya kita rangkul, kita sama-sama belajar di situ. Gitu. Berarti yang kalau semisal yang sama sekali belum bisa gimana? Nah itu beda. Di RKI dulu ada sesi namanya kelas belajar musik tradisi. Nah masuknya ke situ dulu. Nah karena kan Eta Margondang berbicara komposisi kan, untuk pengembangan. Nah pelestariannya dulu masuk ke kelas musik tradisi dulu. Berarti memang setiap orang mau ngajuin dirinya ke Eta Margonda ini diterima aja. Ya terima, karena teras itu kan buka setiap hari kecuali Kamis ya. Berarti nggak ada audisi, nggak bisa. Nggak ada, kecuali komposer ya. Komposer harus punya audisi. Ada audisinya. Ya, Nggak ada batas usia juga ya? nggak ada. Ada juga yang udah sekarang dia orang itu umur berapa ya? Umur 30 ke 40-an datang ke teras. Berarti yang mau belajar datang lah. Iya. Nggak ada Karena batasan. karena kita kan forum, bukan grup. Forum. Gajinya kok mirip-mirip aja dia. Cepat. Kan dulu, udah habis. Gitu. Eta Margonang ini kan sering dia tampilan Bang. Otomatis biaya operasionalnya nggak sedikit ya kan. Jadi Oke. apakah dananya itu murni dari dana mandiri organisasinya Bang atau menggunakan sistem pengajuan proposal kemitraan? Terkadang keduanya. Ada beberapa yang dia mengajukan sistem proposal, ada yang menggunakan sistem profesional lah, profesional dari sebuah event gitu. Katakanlah seperti minggu lalu kita dapat kerjaan di Medan Fair. Nah itu memang sistemnya adalah mitra dalam artian secara profesional dibayar. Gitu. Jadi IO mengkontak kami, kemudian akhirnya ada diskusi harga, akhirnya sepakat harganya, baru akhirnya deal lah, baru itu akhirnya kita perform gitu. Nah, tapi ada beberapa, katakanlah waktu
paling berat sebenarnya kalau berangkat keluar kota ya atau keluar negeri. Waktu kita berangkat ke Thailand dan Malaysia itu kan kosnya cukup berat. Nah, sebenarnya 3 negara yang kita tuju, satu lagi Singapura. Nah, tapi Singapura karena mata uangnya sangat tinggi, secara kos tidak cukup. Makanya sangat berat akhirnya ke Singapura kemarin gitu. Nah, jadi itu sistemnya dari kementerian lempar proposal. Nah, kita lempar proposal apa kegiatan kita, kemudian apa urgensinya, kenapa kementerian harus memberikan fasilitasi kepada kita gitu. Apa kalau hanya untuk sekedar jalan-jalan itu apa ya? Nah, tapi pemerintah mau melihat apa sih ide yang kita jual di Thailand atau di Malaysia supaya kementerian itu memang layak memberikan dukungan gitu. Nah, itu balik lagi ke proses narasi ya, penerasian secara karya gitu atau secara profil gitu. Nah, akhirnya kementerian membiayai untuk kedua negara itu. Jadi secara kos ya agak berat juga kalau kita berkegiatan gak ada kosnya, kecuali sisi edukasi ya. Kalau kita Margonda goes to campus, goes to school itu kan biayanya nggak terlalu ribet lah, bisa diakomodir dari Eta Margonda ataupun dari KAI. Tapi kalau sifatnya yang keluar itu memang harus secara profesional dari eventnya atau secara proposal. Bang, kamu ada tambahan? Aku pengen tahu Bang, semenjak Eta Margonda itu berdiri, apa saja tantangan yang dihadapi, misalnya melakukan workshop atau melakukan sebuah pertunjukan, tantangan seperti apa aja Bang? Tantangan terbesar apa dalam mengelola Eta Margonda? Ada beberapa sebenarnya tantangan di Taman Gondang yang agak susah untuk diakomodir. Diakomodir adalah bagaimana sebenarnya memberikan edukasi kepada anak-anak atau generasi berikutnya bahwa musik tradisi itu tidak sekuno yang mereka pikirkan. Itu yang menjadi sulit. Nah, sebenarnya kalau orang yang udah kenal Taman Gondang akhirnya paham, oh ternyata musik itu tidak hanya sebatas ini gitu. Akhirnya dia mengikuti gitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang atau di sekolah yang memang belum paham sama sekali? Itu yang nggak sulit kalau kita membuat workshop. Makanya dari misalnya kita undang 20 sekolah, paling pasti ada datang yang misalnya ada yang nggak datang 3 sekolah, 4 sekolah, 5 sekolah gitu. Jadi mungkin persepsinya masih beda. Sampai persepsi ini yang agak ribet. Makanya solusinya kita buat Eta Margonda goes to school. Iya, untuk memberikan pemahaman dulu. Jadi Eta Margonda punya kebiasaan kalau ketemu kendala apa solusinya, bukan kendalanya dibiarkan. Gitu. Ada kendala, oh solusinya ini. Ada kendala, solusinya ini. Gitu. Makanya kayak tadi, kalau dia pengen nih, tapi belum punya pengalaman bermain musik, pengen bergabung Eta Margonda, apa solusinya? Itu kan menjadi kendala. Solusinya adalah buat kelas musik tradisi dulu. Itu juga dengan sekolah. Dia nggak terlalu paham dan terlalu merasa kuno musik tradisi itu. Padahal kita selalu di Eta Margonda sudah mengolahnya dengan baik. Gitu. Nah, solusinya adalah dengan melakukan Eta Margonda go to school gitu. Makanya selain dari itu persoalannya di tim ya. Di tim dalam artian bukan berarti timnya suka-sukanya itu bukan. Nah, tapi terkadang karena jarak, nah, ada beberapa komposer Eta Margonda yang berada di Samosir, ada yang di Simalungun gitu. Nah, waktu ketemunya agak susah. Apalagi kita punya grup masing-masing. Katakanlah seperti saya di Taman Gondang punya Marasuara, ada Sintong punya komunal, ada Kia punya dengan grup Simalungunnya gitu. Jadi terkadang ada beberapa momentum yang waktunya tidak ketemu. Itulah sifatnya kalau forum ya. Forum itu kan mempertemukan berbagai latar dan juga berbagai kepala lah di grup masing-masing dalam satu ruang. Itu yang agak sulit di Taman Gondang. Kalau secara komposisi, secara etika, aku rasa udah selesai Taman Gondang dengan itu. Oke. Ini Bang, sebagai pertanyaan penutup, apakah Eta Margonda mempunyai harapan untuk perkembangan seni di cangkupan pendidikan yang ada sekarang? Harapan Eta Margonda sendiri untuk pendidikan Bang?
Eh, kalau harapan cukup besar ya untuk memberikan pendidikan tentang musik. Ada beberapa selalu kita gaungkan itu bahwa di kurikulum sekolah itu seharusnya bukan berbicara musik Jawa, tapi berbicara musik Sumatera Utara. Ya, katakanlah musik Karo ini, musik Toba ini, musik Malungut ini. Nah, tapi kita bukan belajar musik Saron, bukan belajar gamelan, bukan belajar angklung gitu ya, tangan ada pelok, salendro gitu. Nah kita pengennya itu dimulai dari dari SMP, SMA dulu untuk pembelajaran itu supaya setidaknya mengenal. Nah jadi kita tidak kewalahan ketika membuat workshop musik tradisi Sumatera Utara. Gimana kita membuat workshop musik tradisi Sumatera Utara, kenal aja dia tidak, gitu kan. Itu yang selalu kita coba koordinasikan ke dinas pendidikan khususnya. Nah ini kan sedang kami kerjakan ini berkolaborasi dengan dinas pendidikan. Nah dinas pendidikan ini akhirnya setelah kita cerita akhirnya dia ternyata ini punya nilai yang lebih gitu. Akhirnya kita buat workshop gitu. Nah kita tawarkan bahwa bagaimana musik tradisi itu bukan hanya dimainkan secara original, nah, tapi ada kreativitas di dalamnya. Karena kan tolak ukur sekolah ini kan perlombaan, jadi kita pengen siswanya atau talentanya itu kuat dalam komposisi. Makanya kita juga punya plan ke masa depan di bagaimana sebenarnya kalau bisa di setiap perlombaan event besar dinas pendidikan bukan festival band tapi festival kreativitas musik tradisi. Ya. Kalau band kan udah banyak ya kan. Jadi bagaimana sebenarnya itu kita buat. Nah prosesnya harus seperlahan-lahan itu, dari pengenalan dulu, workshop dulu, baru kemudian diskusi dengan pendidikan. Ada pertemuan karya musik tradisi antar sekolah di bulan Agustus nanti. Kemudian akhirnya ada perlombaan musik tradisi. Nah, akhirnya kan dia harus sinkron dari proses sampai ke hasil nanti. Baru dia ketemu, ternyata kita bisa ukur di situ. Ternyata metode pendidikan musik tradisi itu adalah seperti ini. Nah, itu juga yang kita ingin lakukan di workshop ini. Kita mau menemukan modul pengajaran musik tradisi yang efektif. Jadi selain bermusik harus memang menemukan metode pembelajaran. Zaman sekarang kan anak muda Lanjut. Itu kayaknya nggak perlu kami semua kan? Iya, masalah penting itu aja.